Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, hidayah, inayah yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang power factor. Mungkin banyak dari teman-teman kita belum tahu apa itu yang namanya power factor itu. Ya, power factor biasa dinotasikan dengan eh, huruf PF. Ya, ya dinotasikan dengan huruf PF. Nah, dalam segitiga daya kita bisa ketahui bersama ada tiga komponen. Ya, karena segitiga berarti memang ada tiga bagian. Ya, bagian yang pertama kita lihat di sini yang warnanya merah itu adalah real power, ya, atau biasa disebut dengan daya nyata. Ya, daya nyata ini biasa dinotasikan dengan huruf P, ya, huruf P. Nah, huruf P itu sendiri notasinya dari real power. Nah, kemudian yang kedua adalah reactive power atau biasa disebut dengan Q. Nah, Q. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah yang warnanya hijau. Nah, posisinya ya dia naik ke atas, ya, naik ke atas. Nah, ini yang dinamakan sebagai daya reaktif. Nah, kemudian hasil dari antara real power dengan reactive power itu adalah apparent power, ya, atau biasa disebut dengan daya semu. Notasinya adalah huruf S. Ya, notasinya adalah huruf S. Jadi teman-teman jangan sampai lupa kalau real power itu adalah notasinya huruf P, kemudian ada reactive power huruf Q, kemudian apparent power huruf S. Ini teman-teman harus hafalkan. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini teman-teman, ya, kita lihat PF itu adalah cos pi, ya, cos pi. Cos pi dari mana? Ya, cos pi-nya dari perbandingan dari daya yang nyata, ya, dibandingkan dengan daya semu. Nah, nanti kita akan jelaskan teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat di sini, ya. Saya akan urai satu persatu, ya. Apa itu apparent power, ya? Apparent power atau biasa dinotasikan dengan huruf S itu adalah perkalian dari tegangan dan arus. Kalau tegangan itu biasanya adalah V, kemudian kalau arus itu adalah I. Nah, namun kita lihat teman-teman, sebenarnya ya tidak hanya sampai di situ aja, ya. Kalau kita jabarkan, ya, kita jabarkan dari V kalikan I atau tegangan dikalikan arus itu sebenarnya di dalamnya ada yang namanya I, ya, itu adalah arusnya. Kalau kita tidak ketahui dengan pasti V-nya itu seperti apa, maka untuk hukum dayanya atau rumus dayanya I kuadrat kalikan Z. Z itu apa? Z itu adalah impedansi. Ya, Z adalah impedansi. Satuannya adalah VA, ya, volt ampere, ya, VA. Berapa kVA? Berapa mega VA? Nah, itu adalah apparent power, ya, daya semu. Kemudian kita juga akan membahas yang namanya active power, ya, atau biasa disebut dengan real power, ya. Active power itu real power juga, ya. Notasinya adalah P. Nah, rumusnya bagaimana cara mencari untuk active power? Cara mencari active powernya adalah tegangan dikalikan arus, ya, atau V dikalikan dengan I dikalikan dengan apa? Cos pi, ya, cos pi, ya. Nanti kita akan jabarkan satu persatu. Cos pi itu dapatnya dari mana? Ya. Cos pi itu sendiri teman-teman, nanti akan kita jabarkan di slide selanjutnya, ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan arus saja, ya, tanpa kita ketahui dengan tegangan, maka I kuadrat dikalikan dengan R.
Nah, R itu adalah resistansi. Satuan dayanya adalah watt. Nah, ini bisa dibedakan ya. Kalau branch power satuan dayanya adalah VA. Kalau active power atau real power satuannya adalah watts. Kemudian yang ketiga adalah reactive power atau Q ya. Reactive power itu dapat kita cari dari tegangan dikalikan arus dikalikan dengan sin P ya. Kalau tadi itu adalah cos P di real power, maka di reactive power itu adalah kebalikannya, yaitu dengan sin P. Nah, kemudian kalau kita mau mencari reactive power tanpa kita ketahui tegangannya, maka menggunakan yang namanya I kuadrat dengan kalikan X ya. Satuannya adalah var ya. Satuannya adalah var. Mungkin ada teman-teman bisa lihat kalau di industri ada kvar. Nah, berapa kvarnya? Kalau di meteran yang 3 pas, nah di situ juga ada berapa kvarnya. Oke. Kemudian kita akan lihatkan ya kepada teman-teman semua bahwa untuk power factor sendiri ya, itu adalah perbandingan ya, perbandingan dari daya aktif power ya, atau biasa disebut dengan daya asli ya, real powernya dibagi dengan apparent power ya. Atau biasa disebut dengan watt dibagi dengan VA ya. Ini yang paling mudah, watt dibagi dengan VA. Kalau teman-teman sudah tahu satuannya ya, watt itu adalah untuk reaktif untuk active power, kemudian VA itu adalah untuk apparent power ya. Watt itu adalah untuk notasi P ya, sedangkan VA itu untuk notasi S ya. Cukup mudah sebenarnya ya. Watt notasinya adalah P, kemudian VA notasinya adalah F. Kemudian kalau kita berada di lapangan ya, terutama di Indonesia ya, di Indonesia itu mempunyai standar ya, standarnya untuk power factor atau PF itu, PF. PF-nya seberapa kalau di Indonesia? Di Indonesia biasa menggunakan PF 0,85 ya, 0,85. Kurang dari 0,85, maka sebuah perusahaan yang menggunakan sistem tenaga listrik dari PLN akan mendapatkan denda ya. Kurang dari 0,85 pasti kena denda. Kenapa kena denda? Nanti kita jelaskan satu persatu. Kenapa PLN melakukan suatu standar ya, suatu standar bahwa sebuah perusahaan yang menggunakan energi listrik dengan menggunakan suplai dari PLN harus mempunyai power factor di atas 0,85. Kurang dari 0,85 pasti kena denda. Nah, sehingga investasinya untuk pembayaran ke PLN sebuah perusahaan tadi akan menjadi naik ya. Oke, itu ya yang harus teman-teman pahami. Nah, sekarang saya akan jelaskan pada teman-teman semua. Kalau tadi sudah kita lihat segitiga dayanya ya, segitiga dayanya, kemudian kita lihat power factor itu sendiri seperti apa. Sekarang saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada teman-teman. Analoginya sebuah apparent power atau daya semu itu seperti apa ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Yang paling bawah sendiri ya, kita lihat ini adalah sebenarnya sebuah bir ya. Sebuah bir, tapi jangan diminum loh ya. Tidak diperbolehkan kalau umat Islam itu untuk minum bir ya, karena bisa memabukkan. Ya. Kita lihat sebuah gelas dengan kondisi seperti ini, ada birnya, ini adalah cairannya. Ya, yang cairannya itu ada yang berwarna coklat ini. Nah, warna coklat itu adalah real powernya ya, atau biasa disebut dengan active power. Active powernya adalah yang warna coklat ini, yang airnya dari sebuah bir itu tadi. Nah, kemudian untuk reactive powernya yang bagian mana? Ya, reactive power itu adalah bagian yang ini ya. Ada yang namanya kalau orang bilang itu sebagai vis elektrik ya, vis elektrik. Itu adalah yang bagian kalau orang Jawa bilangnya itu adalah
untuk ya ini adalah riak-riakannya riakan apa ya kalau dikatakan sebagai sebuah sistem ini adalah yang bagian dibuang yang menjadi parasit. Nah, yang menjadi parasit ya. Oke, untuk real power sendiri tadi sudah kita jelaskan satuannya adalah watt satuannya adalah watt. Nah, kalau mau dinaikkan jadi kilo ya di sini jadinya kW kilowatt. Sedangkan yang bagian atas ini yang berwarna putih ini itu adalah kvar Nah, kemudian penjumlahan dari kW dan kvar itulah yang dinamakan sebagai apparent power atau biasa disebut dengan satuan kVA. Ini kalau pada posisi daya besar kilovolt ampere. Oke. Ya. Ini teman-teman harus pahami. Ini hanya sebagai anatomi saja, bagaimana cara menggambarkan sebuah apparent power atau segitiga daya itu seperti apa Karena nanti kalau di lapangan teman-teman, di aktualnya di industri, reactive power inilah yang membuat daya itu menjadi rancu menjadi rancu. Ini sebenarnya tidak terpakai tidak diserap oleh daya aktif itu sendiri tidak di kVA itu tidak ada serapannya, tapi kelihatan ada yang hilang. Nah, yang hilang inilah yang dinamakan sebagai reactive power. Nah, daya nyatanya itu sebenarnya yang di real powernya ini. Nah, padahal kita bayarnya di PLN itu adalah yang ini kVA berapa kVA. Ini perjanjian kontraknya perjanjian kontraknya di PLN adalah menggunakan kVA, bukan menggunakan watt atau bukan menggunakan VAR, bukan tapi menggunakan kVA menggunakan volt ampere. Oke, sekarang tadi kelanjutan dari sebuah power factor. Nah, di sebuah industri mengapa power factor itu sangat penting bukan hanya di industri sebenarnya, ini dalam sistem tenaga listrik. Kenapa yang dinamakan sebagai power factor itu sangat-sangat penting? Yang pertama, karena sebagai energi yang efisiensi untuk mengefisiensikan energi. Kenapa? Salah satunya kalau power factor itu semakin tinggi, maka akan menghasilkan efisiensi sebuah daya semakin naik Semakin rendah PF akan menghasilkan efisiensi sebuah daya listrik menjadi semakin rendah. Yang kedua, energi conservation atau biasa dengan konservasi energi ini terkait dengan energi yang dihasilkan energi yang dihasilkan itu seberapa besar dengan contohnya seperti pembangkit listrik tenaga batu bara. Seberapa banyak batu bara yang harus dibakar. Nah, untuk menghasilkan daya yang 100 watt, misalkan saja ini teman-teman, harus membakar 1 ton batu bara. Nah, kalau punya efisiensi yang rendah, maka seharusnya hanya 1 ton batu bara yang dibakar menjadi lebih besar dari itu. Misalkan bisa sampai dengan 1,5 ton batu bara hanya untuk menghasilkan 100 watt saja. Karena apa? Efisiensinya yang sangat rendah. Ini jadi terkait antara energi efisiensi dengan energi conservation. Yang ketiga adalah money. Ini masalah investasi. Investasi. Berapa yang harus dibayarkan kalau sebagai konsumen. Nah, kalau sebagai penyedia energi listrik, berapa harus dibayar untuk membeli raw energy atau sebagai materialnya yang digunakan untuk sebagai pembangkit tenaga listriknya. Nah, 3 hal ini ini yang sangat penting dan saling berlanjutan, artinya saling mengisi Ada energi efisiensi, ada energi konservasi, ada
pembayarannya. Nah, itu saling terikat ya. Tidak bisa dilepas satu persatu. Ini saling terikat tiga hal ini. Oke, kemudian yang pertama, efek dari PF yang rendah. Nah, itu efeknya sebenarnya ada dua, teman-teman. Ada efek langsung, ada efek tidak langsung. Terkait dengan yang namanya power factor yang rendah. Kalau menggunakan efek yang langsung ya, kalau kita melihat efek yang langsung, nah yang pertama yaitu perusahaan listrik harus menghasilkan arus yang besar. Nah, daripada secara teoritis yang diperlukan. Tadi sudah kita sampaikan ya. Misalkan saja kalau tadi itu hanya 100 watt butuh batu bara 1 ton. Nah, karena efisiensinya rendah atau dari PF-nya yang rendah akan membutuhkan batu bara 1,5 ton yang harus dibakar. Nah, itu terkait dengan raw energinya. Sedangkan dengan arusnya, nah arusnya karena efisiensinya rendah ya, ini akan menyebabkan arus yang harus mengalir ya, yang harus mengalir ke konsumen harus dinaikkan ya, harus dinaikkan. Nanti akan kita bahas tentang permasalahan PF yang rendah ya secara langsung dengan gambarnya biar teman-teman bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik ke instansi sub rangkaian kabel harus lebih besar dari yang diperlukan ya. Ya, kenapa? Salah satunya misalkan daya yang dipakai misalkan 10 ampere ya, 10 ampere untuk arusnya. Maka diperlukan kabel sebesar 1,5 mm persegi. Nah, karena efisiensinya rendah, seharusnya harus 10 ampere, jadi tidak 10 ampere lagi daya yang harus disediakan, menjadi 20 ampere contohnya. Maka sebuah perusahaan tadi sebagai penyedia energi listrik harus menaikkan diameter dari kabelnya. Diameter kabelnya menjadi sekitar 3 mm persegi. Nah, ini kan membeli kabel yang ukuran 1,5 mm persegi dengan membeli 3 mm persegi itu kan harganya lebih mahal yang 3 mm persegi. Nah, ini ya yang jadi permasalahan ya, kenapa PF rendah itu berdampak langsung ya pada sebuah pembangkit. Oke, kemudian yang ketiga, peningkatan belanja modal dan transmisi yang lebih tinggi dan kerugian distribusi ke seluruh jaringan. Nah, tadi ini yang sudah kita bahas. Ya, kerugian distribusinya ya salah satunya itu kalau kabelnya itu lebih besar, maka butuh yang namanya tower ya, atau tiang listrik yang lebih kokoh lagi ya. Kalau kabelnya kecil saja, maka tiang listrik yang dipakai kan tidak begitu besar. Nah, sehingga investasinya juga akan semakin rendah. Namun kalau kabelnya semakin besar, maka tower atau tiang listrik tadi juga harus semakin besar agar bisa mampu untuk menyangga sebuah kabel tadi ya, karena kabel itu mempunyai berat ya. Berat dari kabel semakin kecil itu beratnya akan semakin ringan. Namun kalau semakin besar, maka berat kabel itu akan semakin besar juga. Nah, ini yang menjadikan permasalahan dalam peningkatan belanja modal. Oke. Nah, kalau tadi ada 3 efek ya langsung dari PF rendah, sekarang efek tidak langsungnya. Nah, yang pertama yaitu adalah loss in distribution capacity. Jadi kapasitas yang didistribusikan akan banyak yang hilang. Nah, banyak yang hilang. Teman-teman bisa lihat di sini. Dengan power factor ya, power factor yang satu saja ya, satu saja, maka lossnya berapa persen? Nah, ini sekitar 2%. Namun kalau dia mempunyai power factor 0,6, loss dayanya seberapa? Nah, bisa mencapai sekitar 3%-an lebih. Kemudian kalau dia kurang atau dari 0,3 lah, taruhlah di sini ya, di sini 0,3, maka loss daya yang hilang sangat-sangat besar ya, ini 20%-nya.
Nah, ini permasalahan dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik. Oke. Nah, dari hal tersebut ya, teman-teman semua, ini akan meningkatkan yang namanya investasi ya. Akan membengkakkan investasi. Salah satunya adalah pada sistem distribusi di trafo. Ya, trafo yang dibutuhkan juga akan semakin besar karena arus yang digunakan juga akan semakin besar. Jadi ada terkaitan ya antara efek langsung dengan efek tidak langsung. Nah, oke, kita lihat teman-teman di sini. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Large size conductor ya. Semakin kecil dari power factor akan membutuhkan diameter kabel yang semakin besar. Teman-teman bisa lihat di sini 0,3. Power faktornya 0,3, butuh diameter 11,09 mm persegi. Contohnya seperti ini ya. Kalau 0,5 hanya butuh 4 mm persegi. Sekarang 0,8 hanya butuh 1,56 mm persegi. Nah, kalau dia semakin tinggi ya, power faktornya 1, maka dia hanya butuh 1 mm persegi. Sehingga kita lihat di sini, semakin tinggi power faktornya, kabel yang dibutuhkan akan semakin kecil ya, diameter kabelnya akan semakin kecil. Semakin kecil diameter kabel yang dibutuhkan, maka semakin murah harga dari kabel tersebut. Efeknya apa? Investasi tadi ya, investasi ya. Jadi pembelian peralatan dalam sistem tenaga listrik akan semakin murah. Nah, ini yang selalu dijaga oleh PLN. Nah, PLN tidak mau ya membangkitkan energi listrik dengan power factor yang tinggi pada sistem pembangkitnya, namun di jalan ternyata power faktornya jadi turun. Nah, ini tidak mau. Kenapa kok jadi turun? Ya, salah satunya karena di industri itu banyak peralatan-peralatan yang menyebabkan power factor menjadi turun. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan cara memberikan kapasitor bank. Nah, itu adalah salah satu koreksi dari faktor daya. Ya. Intinya bahwa untuk mengkoreksi faktor daya, ya, menggunakan sistem mengimbangkan antara arus reaktif dengan arus kapasitif. Karena apa? Arus reaktif dengan arus kapasitif itu sifatnya bertentangan atau berlawanan. Ya. Semakin besar kapasitifnya, maka dia akan semakin naik arusnya. Ya, arusnya akan semakin naik, sehingga akan menghilangkan arus reaktif. Ya. Nah, sistem inilah yang biasa dipakai pada industri-industri. Contohnya dengan menggunakan kapasitor bank. Ya, pada titik-titik tertentu dari beban energi listrik pada sebuah industri, ya, beban yang paling besar, pasti costingnya akan turun. Nah, untuk menaikkannya dengan memberikan kapasitor bank. Nah, kapasitor bank sendiri juga tidak boleh diberikan secara berlebihan. Nah, kalau diberikan berlebihan akan menyebabkan yang namanya beban kapasitif. Beban kapasitif itu seperti apa? Ya, beban kapasitif itu adalah beban yang sebenarnya dalam sistem tenaga listrik itu tidak ada bebannya, tapi di situ ternyata sudah menyerap energi listrik. Nah, karena apa? Cost P-nya lebih dari 1. Maka dalam sistem tenaga listrik, terutama di PLN, cost P itu adalah maksimal 1. Ya, maksimal 1. Kurang dari 1 boleh, tapi harus mendekati 1. Ya, artinya ada sistem-sistem tertentu yang bisa ya menstabilkan cost P itu menjadi mendekati 1. Nah, dengan adanya cost P yang mendekati 1 tadi ya, artinya antara arus reaktif dengan arus kapasitif itu sudah berimbang,
maka konsumen juga akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Ya, rugi-rugi dayanya akan semakin kecil. Ya, rugi-rugi daya di sisi konsumen. Nah, PLN juga rugi-rugi dayanya akan semakin rendah juga ya. Karena apa? Daya yang disalurkan sudah maksimal ya. Daya yang disalurkan dari pembangkit sampai dengan ke distribusi sekunder ya, itu sudah maksimal. Oke. Itu teman-teman semua. Nah, sekarang kita lihat kalau berdasarkan bentuk gelombang atau waveform ya, bentuk gelombang kita akan ketahui teman-teman, ini bisa dilihat hanya dalam osiloskop ya, atau digunakan simulasi. Oke, sebelum adanya power factor correction, ini power factor correction itu biasa kalau dalam sistem switching itu namanya adalah PFC ya, PFC. PFC ini digunakan untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan antara arus reaktif dengan arus kapasitif. Nah, kita lihat di sini yang warna biru itu adalah tegangan, sedangkan warna kuning itu adalah arus. Nah, yang waste itu adalah warna pinknya ini. Pada idealnya antara bentuk gelombang tegangan dengan arus itu adalah hampir sama. Bentuk gelombangnya hampir sama dengan sudut yang hampir sama. Katakan hampir sama. Karena pada kenyataan di lapangan sudut antara tegangan dan arus pasti akan sedikit berbeda, sedikit saja ya. 0,00 sekian. Nah, itu pasti ada perbedaannya. Nah, kalau posisi seperti ini ya, posisi seperti ini, arus itu adalah tertinggal ya, arus tertinggal daripada tegangan. Ya, kalau arusnya tertinggal, maka akan menyebabkan posisi lagging. Ya, lagging. Kalau terjadinya lagging, maka ini loh ada arus yang hilang. Ya, arus yang hilang itu seperti apa? Ini. Nah, ini. Ini adalah kafar teman-teman. Ya, yang warna pink itu adalah kafar. Nah, ini kafarnya sangat besar. Nah, untuk menguranginya maka digunakan yang namanya power factor correction ya, dengan menambahkan kapasitor. Ya, kapasitor ditambahkan sehingga posisi yang tadinya lagging sangat jauh, sekarang posisi arusnya tertinggalnya sedikit aja. Ya, sedikit aja. Sehingga ini akan mengurangi yang namanya arus-arus yang terbuang. Waste itu adalah kapasitas reaktif dari sebuah daya. Nah, daya yang hilang itu hanya sedikit aja. Nah, inilah yang dinamakan sebagai koreksi ya, salah satu solusi apabila power factor itu menjadi rendah. Oke, semoga itu yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.